Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hehe, apa yang teman-teman pikirkan kalau mendengar kata the new normal atau the next normal? Yes, kata-kata tadi sudah jadi bahasan beberapa minggu belakangan ini, seiring dengan ajakan untuk berdamai dengan COVID-19 ya. Oke, saya tidak mau membahas soal berdamainya ya, tapi saya ingin bahas soal kayaknya new normal, next normal itu sebuah keniscayaan. Tapi saya nggak pengen membahas juga soal new normal sebagai sebuah pembiasaan sehari-hari, cuci tangan, pakai masker, pakai face mask gitu ya. Saya rasa itu protokol sederhana saja ya, tapi yang lebih kompleks sebenarnya adalah bagaimana kita membayangkan diri kita, aktivitas kita, organisasi kita di the next normal. Oke. Yes, masih ingat ya bahasan di video-video sebelumnya soal the change model, 4 fase perubahan. Nah, saya sudah sempat bahas bahwa era sekarang harusnya kita ada di fase zona adopsi. Yaitu zona ketika kita mengadopsi hal-hal baru supaya nanti kita bisa mencapai kinerja yang lebih baik. Nah, maka kita sebenarnya harus membayangkan dulu nih, organisasi kita, bisnis kita, diri kita yang menjadi lebih baik itu yang seperti apa. Mari kita mainkan imajinasi kita sekarang. Kalau teman-teman adalah guru yang biasa ngajar di kelas dan sekarang at least sampai Desember katanya nggak bisa ngajar di kelas, jangan membayangkan bahwa setelah Desember akan kembali langsung normal dan semuanya kembali kelas. Saya rasa justru tidak. Saya rasa kita akan punya possibility baru mengintegrasikan kegiatan antara kelas dan luar kelas. Nah, ini yang pengen kita bayangkan gitu. Nah, reimagining your business itu jadi sesuatu yang krusial untuk kita pikirkan di momen sekarang ini. Nah, maka dari itu kita udah nggak bisa lagi menggunakan cara pandang lama. Ya, jadi bahwa kemarin bisnis kita berjalan baik sebelum pandemi itu ya memang sudah merupakan hasil dari sekian lama pengalaman kita berbisnis. Tetapi pandemi ini semacam mengguncangkan diri kita, bisnis kita, organisasi kita, sehingga setelah ini harusnya tidak akan pernah sama lagi. Tentu masih ada hal-hal yang dipertahankan ya, tetapi kalau mau survive dan growing sepertinya better performance itu adalah sesuatu yang harus kita rintis dari sekarang. Oke, dan semuanya dimulai dari perubahan paradigma ya, karena paradigma menurut Stephen Covey itu kalau diubah akan mampu mengubah perilaku dan hasil. Jadi kalau Anda mau mengubah membuat perubahan kecil kata beliau, cukup ubah perilaku. Tapi kalau mau mengubah perubahan besar maka ubahlah paradigma Anda. Nah, so far kami coba merangkum apa aja sih paradigma yang dianjurkan oleh banyak ahli gitu ya, sehingga mungkin bisa kita pertimbangkan untuk kita pakai juga ya di dalam keseharian kita. Yang pertama adalah tentang hubungan antara bisnis dan kesehatan. Nah, dulu bisnis kesehatan itu ya tidak secara langsung lah berhubungan ya, bisnis ya bisnis, kesehatan ya kesehatan ya, kecuali mungkin di industri tertentu. Tapi di next normal sepertinya bisnis dan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan, karena kesehatan lah yang memungkinkan bisnis untuk terus berjalan. Udah terbukti di masa pandemi. Begitu isu kesehatan muncul, bisnis berhenti. So next kayaknya kita mesti membuat kesehatan menjadi bagian yang sangat krusial dari bisnis kita. Protokol-protokol kesehatan, ya, kepedulian kita akan kesehatan karyawan kita itu jadi sesuatu yang krusial, gitu ya. Nah, bisnis sendiri sekarang kan lagi suffer nih kebanyakan ya. Nah, sehingga kita nggak mungkin pakai paradigma lama bahwa saya itu akan sukses kalau saya mempertahankan kualitas dan produk saya. Nggak mungkin begitu, karena kualitas produk saya lagi nggak bisa dibeli ya kan. Nah, maka di next normal sepertinya paradigma bisnis yang harus kita gunakan adalah bahwa nanti di next normal itu saatnya manen. Saya nggak tahu apa tepatnya akan kita panen ya. Tapi panen itu harus merupakan sesuatu yang kita tanam sekarang.
Jadi tanamlah kebaikan, tanamlah inovasi, tanamlah ide-ide, tanamlah pelayanan, tanamlah hubungan dengan calon pelanggan. Karena yang tidak menanam sekarang tidak bisa memanen nanti. Gitu. Itu terhadap bisnis. Nah, ini tentu ada kaitannya juga dengan paradigma tentang pelanggan. Nah, dulu kita punya paradigma pelanggan itu siapa? Ya yang ada dalam sistem kita, tercatat namanya, alamatnya, nomor teleponnya, emailnya. Nah, masalahnya sebagian dari mereka nggak bisa beli sekarang. Nah, tapi kita sebenarnya bisa melihat bahwa hakikat pelanggan yang sesungguhnya adalah orang-orang yang kita penuhi kebutuhannya. Jadi bisa jadi separuh di antara mereka itu masih bisa beli, cuman ada kebutuhan yang berbeda. So kita coba pahami supaya bisa kita layani secara berbeda. Yang punya restoran kan nggak datang orang ke restorannya, tapi orang yang beli selama ini kan tetap perlu makan. Kebutuhannya adalah bagaimana makanan itu sampai, metodenya yang perlu saya sesuaikan, tapi saya tetap bisa melayani pelanggan saya. Nah gitu. Jadi pelanggan adalah orang yang kita penuhi kebutuhannya. Dengan cara pandang begini otomatis akan ada pelanggan baru yang belum kita kenal sekarang, yang kita coba baca kebutuhannya dan kita penuhi. Nah itu paradigma pelanggan. Nah ini berimplikasi juga kepada paradigma kita tentang bekerja. Cara kerja di era pandemi ini kan ya kalau boleh dirangkum ya kerja di rumah, kerja di kantor, intinya kerja berjauhan, ya kan? Kerja berjauhan kan membuat kehadiran di ruang secara fisik jadi nggak relevan. Nah, maka bekerja yang dulu tujuannya adalah menyelesaikan tugas dan mencapai target, sekarang berubah menjadi ya karena tugas dan targetnya tidak relevan lagi. Ada sebagian orang yang kerjanya jadi nggak relevan tiba-tiba, ya. Maka bekerja adalah soal memberikan nilai tambah kepada pelanggan kita. Jadi selama kita fokus mencari nilai tambah apa yang bisa saya berikan kepada pelanggan kita, maka saya tetap punya pekerjaan. Nyambung ya sama yang pelanggan tadi ya paradigmanya. Nah, dari paradigma belajar ini nyambung ke paradigma pembelajaran. Dulu pembelajaran itu tujuannya adalah membuat kita kompeten menjalankan sebuah tugas yang sudah ada. Jadi pembelajaran adalah sesuatu yang terstandar untuk membuat kita kompeten. Nah, karena tiba-tiba pekerjaan kita berubah dan perubahannya juga belum pasti, bahkan mungkin akan ongoing terus, maka pembelajaran adalah sesuatu yang kontinu, tidak terstandar, tidak fix, tidak lagi kaku bentuknya harus kelas 2-3 hari, setahun 2 tahun, tapi kontinu gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi pekerjaan yang akan kita kerjakan, bukan untuk menjalankan tugas yang sudah terstandar. Nah, dari situ ya nyambung lagi ke paradigma kepemimpinan ya. Ya, tadinya perubahan itu seolah-olah kita yang bertanggung jawab sebagai pemimpin mengendalikan tim saya, karena kenyataannya mereka nggak ada di hadapan saya, maka saya harus mengajak mereka bersama-sama memenangkan perubahan ini di tempatnya masing-masing. Tugas saya adalah menginspirasi untuk bergerak dari jauh. Tugas saya adalah mengoptimalkan, mencari tahu potensi mereka sehingga mereka terinspirasi dan bergerak sendiri dari tempatnya masing-masing. Nah, dan ujung-ujungnya adalah intinya ya, ini semua soal kontribusi ya. Jadi kalau dulu tujuan dari bisnis itu adalah untuk ya menciptakan pelanggan, untuk menciptakan profit misalnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya hakikat dari bisnis adalah untuk melayani masyarakat. Selama masyarakat terlayani, bisnis kita akan tetap ada. Tapi kalau masyarakat tidak terlayani karena kita kekeh sama maunya kita gitu ya, atau malas berubah, malas belajar, maka ya otomatis kita akan berhenti dianggap sebagai pelayan dan bisnis kita mati ketika itu. Nah, ini beberapa paradigma yang masih ongoing ya, kita coba kumpul-kumpulkan. Tapi sepertinya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk pelan-pelan ya menggeser arah cara kita menjalankan bisnis, cara kita mencari peluang, cara kita memimpin, cara kita bekerja gitu. Nah, di era next normal. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.